Guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa dulu buat di-subscribe channel aku di bawah. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya. Oh ya, kalau misalkan perlu, kalian juga bisa langsung like video ini kalau misalkan kalian suka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitri Intan Ayu Rahmawati dengan rekan saya Nela Rizko Amalia. Nah, di sini saya akan mewawancarai dari salah satu tim dari Ragil Kuning ya tentang perilaku organisasi apa yang terjadi di Ragil Kuning Kopi sendiri. Nah, sebelumnya perkenalkan masnya namanya siapa? Saya Bagus Danu, saya di sini berposisi sebagai tim operasional khususnya di SDM. Oh, begitu. Nah, saya mau sedikit tanya-tanya tentang perilaku organisasi yang ada di Ragil Kuning ini, Kak ya. Nah, menurut saya ini di Ragil Kuning ini kan rata-rata karyawannya itu masih mengenyam di dunia pendidikan, hampir seluruhnya, Kak ya. Tentunya pasti masih banyak juga variasi keterampilan yang dimiliki oleh mereka. Nah, bagaimana sih Kak pengaruh dari variasi keterampilan sendiri terhadap kinerja yang ada di Ragil Kuning Kopi sendiri? Apakah dapat meningkatkan tanggung jawab mereka ataupun malah menurunkan dari semangat kinerja maupun tanggung jawab mereka sendiri? Ya, terima kasih. Dari pertanyaan tadi yang jelas kita dari awal rekrutmen memang sudah berkomitmen kalau memang karyawan yang akan kita terima itu masih jenjang kuliah atau sekolah. Sebenarnya kita sudah memberikan beberapa rules ataupun beberapa kontrak yang dia juga harus bertanggung jawab di bagian itu. Ya, contoh kayak seandainya dari karyawan itu sudah kita terima, terus dia punya keterampilan, atau itu kinerjanya mungkin bisa bagus, itu juga kita bakal kasih motivasi, arahan, terus coaching juga supaya tetap dia seimbang dengan tanggung jawabnya. Seperti itu kayak. Lantas dengan adanya, berarti kan ini positif Kak ya, dengan adanya variasi keterampilan tersebut. Lalu dari pihak Ragil Kuning sendiri, terutama owner, itu selalu memberi penghargaan nggak sih Kak terhadap kinerja dari karyawan tersebut? Oke. Yang jelas kalau dari kinerja setiap karyawan itu rankingnya ataupun performanya bagus, itu kita juga ada yang namanya reward, kita juga ada yang namanya insentif per bulan. Jadi nantinya dari saya sendiri, dari report yang saya buat itu akan menentukan reward yang akan diberikan ke teman-teman karyawan yang ada di sini. Seperti itu kayak. Lantas di Ragil Kuning sendiri ini kan terdapat suatu pembagian jam kerja Kak ya. Nah, menurut yang saya amati di sini, pembagian kinerjanya itu ataupun jam kerjanya itu menggunakan pembagian waktu yang fleksibel, yaitu waktu yang fleksibel, di mana salah satu keuntungannya bagi Ragil Kuning itu seperti apa sih Kak? Yang kalau di Ragil itu sebenarnya ada dalam satu hari kita operasional kurang lebih 16 jam. Itu kita bagi dua shift, ada shift 1 sama shift 2. Cuma untuk pengaturan jadwalnya karyawan masing-masing ini fleksibel karena beberapa teman kita ada yang masih kuliah pagi ataupun sore. Tidak bermasalah juga sih untuk kita, yang penting mereka bisa koordinasi satu sama lain untuk tetap mengisi hari itu, mungkin bisa tuker shift atau kayak gimana. Semisal nih Kak ya, ada salah satu karyawan di mana beliau itu sudah tukar shift, tetapi pada saat mereka ada di shift tersebut mereka mengajukan
misalnya itu izin kerja telat. Nah itu biasanya itu dibolehkan nggak sih Kak sama dari owner Ragil Kuning sendiri? Sebenarnya kalau untuk toleransi seperti itu, jikalaupun mendadak, nah kita akan ada toleransi. Nanti dari saya ataupun dari pihak teman-teman yang lain mungkin bisa ngisi beberapa waktu kosong itu. Tapi yang jelas sesuai rules-nya mereka akan koordinasi dulu, komunikasi dulu, kalau itu izin dulu. Biasanya H-1 ataupun sebelum waktu jadwal kerja jalan itu mereka sudah izin. Jadi kita udah siapin teman mana yang bisa ngisi waktu kosongnya dia. Oh, berarti tetap diperbolehkan Kak ya. Cuman syaratnya harus H-1 hari sebelum beliaunya mengambil izin tersebut. Oke Kak. Nah, di sini kan terdapat 2 shift tadi yang sudah Kakak jelaskan. Apakah di setiap shift tersebut seluruh karyawan sendiri itu dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja terbentuk suatu kelompok-kelompok kerja dengan adanya pembagian shift tersebut nih Kak? Kalau kelompok kerja itu sebenarnya saya nggak ngelihat sih kalau di Ragil. Cuma memang kita ada beberapa section. Contoh ada di bar, di server, sama di kitchen. Cuma meskipun mereka juga ada yang di shift 1 ataupun di shift 2 itu saya lihat masih profesional. Kita juga ada pengawasan, arahan, terutama saat briefing itu kita jalin komunikasi di mana adanya lalai ataupun unek-unek mereka lah pasti disampaikan saat briefing. Jadi kalau kelompok-kelompok itu kayaknya alhamdulillah belum ada di Ragil. Seperti itu Kak Iwan. Nah, di Ragil Kuning ini sendiri kan rata-rata seluruh karyawannya itu selalu mematuhi norma-norma yang sudah diterapkan di Ragil Kuning Kak ya. Nah, pernah nggak sih Kak ada salah satu karyawan yang dia itu tidak mengindahkan norma tersebut dan beliau melakukan suatu kemalasan sosial seperti misalnya dalam satu shift itu ada 8 orang Kak ya. Nah, ada nih salah satu orang yang mengandalkan dari salah satu orang lainnya, di mana orang yang diandalkan ini memiliki suatu kelebihan yang kompeten di bidangnya, sehingga terjadi kemalasan sosial dari orang terkait tersebut. Pernah nggak sih Kak terjadi seperti itu? Nah, kalau terjadi kayak gitu, biasanya saya juga riset dulu, terus baru saya evaluasi, saya ambil tindakan. Tapi di setiap shift itu kita juga ada yang namanya kapten sama head kitchen. Jadi ketika ada hal-hal yang seperti itu, kapten dan head kitchen akan bertanggung jawab. Mungkin mereka akan langsung mengarahkan ataupun mereka langsung membantu apa kesulitan-kesulitan yang dialamin. Apalagi kalau mungkin kalau malas kita cuma mengingatkan di alur, action plan ataupun di SOP. Jadi tetap ada pengawasan dari kapten, dari head kitchen juga. Jadi tetap terawasi sih kalau untuk mengatasi teman-teman kita yang mungkin itu tadi kayak lagi males ataupun lagi nggak mood itu ya, langsung kita ya jadi cuma kita langsung kasih motivasi aja. Lanjut nih Kak di pengambilan keputusan dari permasalahan yang terjadi di Ragil Kuning. Nah, biasanya di Ragil Kuning ini dalam pengambilan suatu keputusannya itu lebih sering dilakukan secara berkelompok ketika sedang closing ataupun dilakukan secara individu, misalnya dari owner sendiri ataupun dari tim manajer sendiri. Nah, kalau untuk keputusan yang berkaitan dengan manajemen itu biasanya tim manajemen itu akan musyawarah dulu untuk ambil suatu keputusan. Jadi ya memang keputusan itu mungkin owner menginginkan sesuatu, nah kita rapat bersama owner, terus kita cari solusinya untuk itu. Jadi dimusyawarahkan gitu. Jadi tidak ada yang mengambil keputusan secara individu. Oh, jadi secara berkelompok Kak ya. Nah berarti kan para owner sendiri juga harus meminta bukti-bukti maupun dan sebagainya melalui karyawan-karyawannya Kak ya, demi tercapainya suatu keputusan yang sangat terbaik untuk penyelesaian masalah yang terjadi. Ya, yang jelas owner akan mengambil kesimpulan dari situ, dibantu oleh teman-teman manajemen juga untuk langkah lebih tepatnya di mana konsep kedepannya sesuai dengan visi dan misinya juga, kayak gitu. Nah,
waktu kemarin kan adanya COVID ini kan juga secara mendadak nih Kak ya. Nah, bagi Ragil Kuning ini tentunya kan sangat membuat gimana ini, masa Ragil Kuning yang biasanya tutupnya sekitar jam 12-an itu kok diundur malah jam 9 atau jam 10. Nah, itu dalam penanganan masalah seperti itu keputusan dari owner sendiri murni ataupun owner meminta solusi-solusi lain dari para karyawannya sih Kak? Ya, yang jelas saya juga baru ngalamin ini jam malam ini baru beberapa bulan terakhir. Kalau untuk itu kan memang udah peraturan dari pemerintah. Jadi kita meskipun owner juga mau nggak mau harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan pemerintah. Nah, untuk ngambil keputusan jam operasionalnya itu, saya juga akan berdiskusi sama teman-teman yang ada di lapangan. Mungkin bisa waktunya kita awali lebih pagi bukanya nanti supaya malamnya nggak terlalu malam tutupnya. Jadi kalau kemarin jam 7, kita jam 7 udah bisa closing. Kalau yang minggu ini jam 9 kita udah closing. Mungkin jam 8 masuk dan lain. Yang jelas tetap kita pertimbangkan juga, kan udah ada jam kerja karyawan. Jadi kita pertimbangkan gimana caranya kita tetap bisa operasional tapi tetap mengikuti aturan yang dianjurkan pemerintah. Jadi keputusannya tetap dari tim sih, dari tim juga. Oh begitu Kak ya. Oke, lanjut di proses komunikasi yang terjadi di Ragil Kuning Kopi. Nah, di Ragil Kuning Kopi ini biasanya itu komunikasi yang terjadi antara owner maupun bawahannya itu seperti apa sih Kak? Alurnya? Sebenarnya karena di sini itu kita juga punya budaya kekeluargaan. Jadi memang ada standar komunikasi owner ke bawahan ke owner, ataupun dari pekerja ke pekerja itu ada komunikasi. Yang jelas kita ada rules yang harus dijalankan ketika operasional. Komunikasinya harus seperti gimana, kita juga harus ada etikanya, attitude-nya dan lain-lain. Kita juga ya enak-enak aja sih komunikasinya di sini. Maksudnya komunikasinya untuk kerja itu jalan, di luar kerja pun kita juga tidak ada space, tidak ada jarak untuk ngobrol yang santai gitu juga bisa. Di luar pekerjaan gitu Kak? Di luar pekerjaan itu kita bisa ngobrol santai. Ya di sini kayak soalnya kita juga punya budaya gimana membentuk komunikasi yang baik, terus tetap secara kekeluargaan sih kayak gitu. Soalnya kan rata-rata kan karyawan yang ada di Ragil Kuning ini kan kebanyakan dari yang masih mahasiswa kayak, jadi kan bagaimana caranya owner untuk membangun suatu hubungan yang baik dengan owner maupun dari karyawan-karyawannya untuk meningkatkan kinerja dari Ragil Kuning Kopi sendiri. Lanjut nih Kak, apakah di dalam proses komunikasi yang ada di Ragil Kuning ini pernah terjadi sebuah selentingan? Misalnya selentingan ini tuh terjadi di saat suatu komunikasi antara owner maupun dari karyawan antar karyawan, di mana dia tuh menyebabkan suatu hal-hal yang negatif. Misalnya ada colek-mencolek sehingga tidak memberikan kesan yang enak dari masing-masing karyawan ataupun antara owner dan karyawannya, ataupun misalnya ada konsep bullying ataupun dan sebagainya di antara mereka. Oke, karena kalau untuk sentingan-sentingan kita malah biasanya mengarahnya ke hal-hal yang positif ya. Jadi bukan sentingan yang negatif. Contoh kalau beberapa mungkin owner, mungkin dari tim manajemen ke karyawan juga sering ngobrol-ngobrol. Yang jelas untuk bahas motivasi kerja sini, terus mungkin bisa kita evaluasinya nggak terlalu formal, mungkin bisa secara seperti ngobrol biasa seperti itu. Cuma kalau yang bullying ataupun hal-hal komunikasi yang negatif di sini itu saya lihat secara operasional teman-teman masih rukun-rukun aja. Kayaknya juga nggak ada, kita juga nggak pengen menerapkan hal-hal seperti itu. Jadi ketika ada hal-hal seperti itu kita mungkin teguran ataupun kita anggap bercandaan santai gitu aja. Ya, yang jelas komunikasi kerjanya kita berusaha untuk komunikasi dengan baik, meskipun di sini kan teman-teman dekat semua, cuma kita kalau bekerja kita berusaha profesional aja. Nah, apakah di Ragil sendiri ini pernah terjadi suatu hubungan antara karyawannya yang menyebabkan mereka itu
dilihat terlalu dekat sehingga menimbulkan suatu keirian antara masing-masing karyawan dengan karyawan lainnya, Kak? Kalau hubungan kurang tahu ya Bu ya, enggak kayaknya. Soalnya juga di sini semuanya kayak teman dekat semua sih di sini. Maksudnya kita teman-temannya kayak malah kayak keluarga sendiri gitu. Jadi kalau hubungan-hubungan yang lebih mungkin enggak mungkin enggak. Belum terjadi, enggak ada terjadi. Oke. Ini Kak, di gaya kepemimpinan yang diterapkan di Ragil Kuning Coffee. Nah, menurut Kakak nih, gaya kepemimpinan yang diterapkan di Ragil Kuning Coffee ini seperti apa ya untuk menunjang kinerja dari Ragil Kuning Coffee sendiri? Ya, kalau kayak kepemimpinan di sini kita juga masih satu outlet. Nah, tetap kita bentuk leadership. Nah, caranya kita mengadakan yang namanya pelatihan. Jadi kita kasih materi teman-teman di job desk-nya, mungkin di bar itu sebagai barista mereka harus berkompetensi seperti apa, di kitchen itu sebagai kru kitchen mereka harus punya kompetensi seperti apa, kayak seperti itu aja sih. Jadi kita kasih materi, kita kasih pelatihan sampai dia bisa. Nah di situ nanti kita akan mengevaluasi juga mana teman-teman yang punya performance lebih, itu juga kita nanti akan coaching, mungkin dia yang bakal jadi head barnya ataupun jadi head kitchennya seperti itu. Jadi kita kasih pelatihan, kita kasih materi, kita kasih juga motivasi untuk menimbulkan leadership-nya di masing-masing teman-teman di sini. Di Ragil Kuning Kopi ini sendiri ada nggak sih Kak, ataupun juga masih menerapkan tentang rotasi dari pekerjaan mereka, misalnya dari yang bar bisa langsung masuk ke bagian kasir ataupun bagian kitchennya, itu ada nggak sih Kak, diterapkan nggak di sini? Kalau rotasi untuk saat ini kita sudah nggak pakai sistem seperti itu. Jadi ya, tetap kita bagi 3 session di operasional. Ada bar kasir, jadi bar itu sama kasir jadi satu. Terus ada kitchen khusus, dia bekerja di area kitchen, sama ada waiter satu server yang tugasnya pelayanin, serving, terus juga clean up juga. Jadi kalau rotasinya mungkin itu tadi, kalau ketika ada teman-teman yang izin mendadak, kita taruh di job desk yang lain, itu tetap kita awasi ya, belajarnya lewat hal-hal seperti itu sih. Jadi kalau rotasi sistem saat ini kita rubah menjadi seperti itu untuk lebih kompleksnya job desk mereka bisa terselesaikan secara efisien. Seperti itu Kak ya. Nah di sini nih yang terakhir untuk evaluasi kinerja ataupun evaluasi kerja di saat penutupan maupun closing dari kafe sendiri. Nah biasanya itu di saat closing kan terdapat suatu perbincangan tentang permasalahan apa ataupun pencapaian apa yang sudah dicapai di hari tersebut nih Kak. Nah biasanya tuh owner itu selalu memberikan suatu penghargaan maupun manajemen kesan nggak sih Kak terhadap semua karyawannya? Ya, jadi kalau kita itu sebenarnya nggak pengen yang terlalu formal. Jadi ketika tapi tetap kita ada sistem, ada struktural, ada data. Jadi ketika ada teman-teman yang mungkin punya kerja yang performanya lebih baik gitu, itu yang jelas pertama ada penilaiannya, yang kedua juga ada briefingnya, motivasinya, evaluasinya. Terus yang ketiga dari pihak owner sendiri pasti memberikan reward ke teman-teman yang performanya bagus, terus sesuai apa yang kita inginkan, terus standar yang ada di sini mereka bisa jalankan. Itu nggak setiap closing sih sebenarnya, setiap bulan ataupun setiap sebulan sekali kita ada evaluasi kecil-kecilan, kita ngobrol bareng, terus mungkin ada reward, mungkin ada apa yang harus disampaikan. Itu setiap bulan kita adakan rapat-rapat musyawarah seperti itu. Jadi kalau untuk dari owner sendiri pasti ada reward buat teman-teman yang kerjanya bagus. Lalu nih Kak, di saat evaluasi kerja sendiri kan juga pasti ada salah satu karyawan maupun dari beberapa karyawan yang menyebutkan permasalahan maupun konflik yang mereka alami di saat mereka kerja. Nah, apakah owner itu selalu meminta pendapat dari masing-masing karyawan atau owner tersebut langsung memutuskan sendiri terkait penyelesaian masalah dari si karyawan tersebut Kak? Oke. Kalau itu biasanya
kita lakukan evaluasi sendiri di manajemen. Nanti owner juga di sini kebetulan saya di bagian SDM. Nanti owner akan juga diskusi dengan saya gimana cari solusinya ketika ada yang tidak efisien, yang mungkin teman-teman masih sering lalai seperti itu. Jadi saya sama owner sama manajemen juga membuat suatu standar lagi untuk gimana caranya problem di situ itu bisa terselesaikan. Solusinya juga ada, terus tidak memberatkan satu sama lain, juga tidak merugikan satu sama lain, kayak gitu. Jadi kita biasanya bikin SOP ataupun kita eval ataupun kita coaching kayak gitu. Jadi keputusannya tetap bersama tim. Nah, di sini keputusannya bersama tim. Nah, semisal nih Kak, salah satu karyawan tersebut itu tidak menerima SOP yang sudah dibuat oleh owner, dan itu apakah tetap ada suatu negosiasi di antara karyawan tersebut ataupun owner? Kalau SOP, negosiasi dari hasil SOP-nya. kalau negosiasi kita itu sebenarnya kita toleransi kayak gitu kan ya. Nah, jadi kalau memang ada kesalahan, ya ada beberapa kesalahan itu kita ada poinnya. Mana yang harus kita kasih toleransi, mana yang harus kita kasih punishment, ataupun sampai mungkin bisa jadi kita kasih SP seperti itu. Jadi kita ketika membuat standar kerja SOP itu juga minta kesepakatan dari tim yang sudah ada di lapangan. Jadi kalau mereka tidak berkomitmen, ya kita bisa ambil keputusan dari 3 itu tadi. Mungkin toleransi, bisa jadi itu tadi sih kayak SP kayak gitu. Kalau sampai itu fatal, tapi untungnya di sini masih berjalan sesuai standar yang ada di laki-laki. Oh, seperti itu Kak ya. Nah, selesai sudah wawancara saya dengan salah satu karyawan dari Ragil Kuning Kopi. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kelalaian dalam tutur kata saya. Terima kasih untuk Mas Danu atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.